Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Wangkar. Malam ini puluhan warga ya dari sekitar PG ya datang ke kantor Garda Sakera mengadakan pengaduannya terkait tolato yang mana menjadi polemik besar ya dari tahun atau bulan-bulan kemarin dan masih belum ada solusi ya. Jadi sekarang berada di kantor Garda Sakera menemui Bang Ipul untuk mengadu. Oke, kita shoot. Oke. Di sini ya. Banyak warga juga di sini. Dari Polres. Makanya ada dua mas ya. Yang pertama itu terkait dengan upaya dari PG Nanom untuk membantu warga dalam pembersihan tolato ini tidak ada. Ya loh. Yang kedua terkait dengan bantuan sosial seperti yang diatur di dalam YSR itu juga tidak ada. Benar Bang? Tidak, belum pernah. Hah? Belum. Jadi ada dua itu Mas Rizky. Kalau berarti oleh kasar yang didata tadi untuk masjid tidak ada ya? Tidak ada. Ini Pak Mirja. Benar sering pengurus kita sudah tanya langsung. Dari warga. Oh ini tak sabun. Deki soalnya mereka memberdoaku dari mereka. Ini bukan menjadi saya untuk Pak Ipul itu dari Pak Digi. Saya mau iya dari dulu tidak ada ya. Jadi ada fakta dari pengaduan ini mas. Saya sendiri kan belum menanyakan kepada PG Beringin Nanom apakah PG Beringin Nanom ini sudah melakukan kewajibannya berupa dengan CSR tersebut atau tidak, karena pernah saya dapat informasi bahwa PG Beringin Nanom itu mengeluarkan dana untuk biaya atau membantu biaya kebersihan. Ternyata tadi ditolak, ini tidak pernah katanya, bahkan yang terdekat ya dan beda ya dengan elok namanya gitu. Elokna ada gitu loh. Ini kalau misalnya warga dampak terpanjang gimana? Terjauh. Pak Ari terjauh. Di mana Pak? Lingkungan si bertolak itu bisa kena kalau anginnya agak ya tergantung angin lah ya. Iya. Enggak, kalau yang bagian dingin saja yang ke barat sampai mana? Kebun Rumah saya Terdampak ya. Di baratnya rel lebih parah lagi. semakin jauh Lebih parah kalau anginnya enggak, makanya yang terjauh itu sampai mana? yang terjauh di rel. Di rel ya. batas rel itu. Kenapa saya katakan nggak mungkin jauh, Pak? Gitu. Karena yang saya lihat tolato yang ada di Beringin Nanom itu benih debu. Betul. Jorajo. Iya kok. Jorajo. Maka ini memiliki massa berat. Jadi daerah jauh, tapi mau debu mungkin akan jauh. Gitu loh. Kalau saya lihat di beberapa rekaman video ketika warga itu nyapu tolato. Bener kalau misalnya sampai ke sana ya Pak ya, sampai ke sana berbatasan. Kalau yang dari ke utara sampai Pelian Pak, Kalian maunya ditanya kalau kemarin kan tidak ketemu itu sama. ya. Jadi Kalau pabrik lah, apa? bukan pula banyak dia asal. beli banyak yang parah di sana. Apa parah? Yang paling parah di bawah Gaduh. Oh gaduh. Iya, bau gaduh. Ini bau gaduh. Ini bau gaduh. Nah, kota Bogadung kan Utara Papri itu, utara Papri. Di sawah-sawah itu. Oh dusun juga. Dusun. Bau gaduh itu. Berarti ada 4 ini. Mas. 4. Dusun Bogadung Mas. Ya. Enggak untuk laporan ini. Itu yang paling parah. Ke utara berarti. Ya, parah itu di sana. Malah petani juga banyak yang ngomong itu, banyak yang rusak. Kalau lagi musim giling. Pertanian iya. Kotor kan itu Pak. Oh iya. Kotor itu. Kotor ya. Kotor.
Sakera ini menampung dulu aspirasi yang nantinya ini kenapa saya dengan Polres juga biar nanti Polres juga yang akan membuat langkah-langkah taktisnya seperti apa. Yang penting adalah saya sebagai Ketum Garda Sakera sudah bisa mendengarkan dulu. Nah, yang kedua nanti sudah kenapa saya minta Polres untuk datang mendengarkan agar tidak dua kali penyampaian. Jadi dari Polres sendiri, dari Intel sendiri sudah langsung mendengarkan apa sesungguhnya yang dikeluhkan oleh masyarakat. Dan tolong kontrol kami juga, kontrol, bulannya kontrol, gitu loh. Ngeding napa, silakan laporan pada saya. Dan mudah-mudahan aja kita bisa melakukan sesuatu dengan cara yang dewasa. Artinya ini semua tergantung BG, Mas. Ya, semua tergantung pabrik gula Beringin Nanom. Kalau pabrik gula Beringin Nanom ini tidak memperhatikan keluhan warga, maka kita juga tidak akan memperhatikan dari Beringin Nanom sendiri. Iya loh. Ini kan sudah bentuk kebaikan dari warga, Mas. Gitu loh. Jadi kalau Beringin Nanom ternyata membuka diri, nah, maka ya kita akan menggunakan cara-cara yang kalau kenapa kita harus bisa menyelesaikan sesuatu dengan ngopi, kenapa harus kita berteriak-teriak di jalan. Tapi kalau memaksa, terpaksa kita akan berteriak-teriak di jalan. Iya Bang? Kan semak mereka sawah. Karena udah lapangan. Artinya umpama gula demo nang kasa kan Jelas loro. tahu sa numpak bus kan. Mon nyajak ka demo Monas ya numpak bus kan. Jadi itu dan semoga itu bisa terhindarkan Pak, karena saya menginginkan Situbondo ini bagaimana kita tidak membuat sebuah hiruk pikuk, tapi dengan cara yang soft, dengan cara yang damai, keinginan warga itu bisa terakomodir dengan baik. Dan ini melibatkan DLH nantinya, karena fungsi dan tugas DLH sebagai lembaga, sebagai dinas tentang lingkungan hidup ini harusnya sudah responsif, harusnya gitu loh. DLH harus responsif. Jangan ketika ada proyek responsif. Gitu. Jadi ketika warga, karena hampir semua warga di Situbondo ini tahu bahwa pabrik gula menghasilkan tolato. Gitu. Terutama kenapa boleh ngomong medsosnya di Facebook ini sudah banyak yang memposting seperti itu. Gitu. Coba boleh mungkin Pak ini Ustaz cukup ya. Jadi ini pertemuan pertama dan ini sudah saya buat daftar hadir, nanti saya foto untuk dikirim kepada Intel. Tolong dukung kami, saya dengan sebagai Garda Sakera dengan Polres Situbondo untuk mencari solusi yang tepat terkait dengan persoalan ini, gitu loh. Karena seoning dan gitu, pula bareng Polres. Tahun. Kan tahun nih Pak. Kan udah tolak. Mon tahu undang-undang udah kan ada ke BG. Ya bohong. Gimana ini kayak kita akan lakukan sesuai dengan itu. Saya closing Mas Rifki ya. Yang pertama, tuntutan dari warga itu yang pertama nih ya. Ini melihat dari respon dari BG pabrik gula Beringin Nanom selama ini, baik yang secara pribadi dilakukan protes itu ternyata tidak pernah ditindaklanjuti, bahkan dikadalin bahasanya, maka kita akan menuntut nantinya yang saya bentukkan dalam sebuah somasi, PG Beringin Nanom tidak boleh berproduksi selama PG Beringin Nanom tidak mengantisipasi namanya tolato. Kenapa? Karena ini adalah sebuah perusahaan yang mana ini sudah dari hulu sampai ke hilir itu sudah terhitung terkait dengan polusinya. Tak bisa bersaromben agak begitu ikut wadah sabiteng. Leres nang Pak? Gitu. Untuk apa? Agar ini tidak menyebar kepada orang luar. Kan, tolera untuk mengeluarkan hajat kita mudah, tapi saya sari deman tataga ini juga tidak boleh. Demikian pula PG Beringin Nanom atau PG manapun itu yang dia itu bisa memproduksi namanya gula, bisa menghidupi, kan gitu, tak oleh beri polusi kepada orang di sekitaran sana, dan itu masuk di dalam namanya cost production. Pada biaya produksinya, production cost. Gitu.
Itu yang pertama ya, sepakat ya? Jadi, tidak boleh berproduksi selama tidak bisa mengantisipasi nama tolato. Bahasa ini tanda kutip. Apa artinya? Jangan salahkan kami ketika mereka itu tidak memperhatikan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Dan Garda Sakera, Bang Ipul akan ada di depan warga, bukan di belakang warga. Oke? Kula boleh ada nambian, budi nambian, jak boleh tembak polisi, kula saya tembak ada. Jadi itu. Terus yang kedua adalah ternyata selama ini PG Wringin Nanom dari keterangan nambian nih kak, orang kasar bahwa PG Wringin Nanom tidak pernah mengeluarkan namanya dana CSR. Sobung mas. Tidak ada mengeluarkan dana CSR, baik itu terkait dengan social cost yang ditimbulkan, gitu, dan juga tentang polusi yang diakibatkan. Laras nih, sobung biaya untuk pembersihan tolato, maka kita akan menuntut PG Wringin Nanom dari jalur musyawarah, dari jalur kekeluargaan, kedewasaan kita untuk berhitung berapa dana CSR yang sudah ditahan oleh Wringin Nanom sehingga warga tidak mendapatkan nilai manfaat dari Wringin. Jangan gunakan bahasa bahwa karena ada pabrik gula akhirnya bisa menyerap tenaga kerja. Jangan gunakan bahasa seperti itu. Iya kan? Tapi gunakan bahasa bahwa ini pabrik yang profit orientednya, orientasinya adalah keuntungan, tidak mengganggu masyarakat di luar. Kan gitu Pak? Jadi jangan ngaku bahasa seperti itu. Jadi seperti itu ngiwangi. Jadi itu aja tuntutan sederhana menurut saya. Yang beberapa mungkin punya pabrik menumpama ternyata dana CSR penggaluar. Nah, ada ternyata keluar dan ada yang memanfaatkan dana CSR tersebut, maka tugasnya polisi deki untuk menelusuri. Saya rasa ngakan dana CSR neka. Karena itu kewajiban dan diatur dalam undang-undang. Aboli boleh Pak. Undang-undang yang tahun ini. Saya penting tetap lakukan secara baik, secara damai. Misalnya ada orang yang memberikan informasi apapun kepada mbian, dengarkan saja. Tahu saja. Bang Kendon. Rekimen bodoh orang dari kasih soruan. Ya, untuk karya tagara. Ya jangan benar. Tidak boleh. Jadi yang kedua lagi saya minta. Karena apa? Deki kocuna pas tahu Pak. Biasa nak bulan ngurusi neka, gula bentuk ngirim biang kan. Ini terakhir closing statement bahwa di Garda Sakera neka gratis. Kalau ada yang mengatasnamakan atau siapapun yang datang ke sana mengatasnamakan Garda Sakera, pura berarti cepat, gempang, olok bulan. Kalau ada di antara teman-teman ada yang ngaku Garda Sakera dokter minta obeng, untuk suksesa misalnya kan punya orang-orang acara ini kan di majer obeng, mian aja cator orang ini kan, aja cator, mian berarti nelpon gula nelpon bosa, nelpon Polres. Garda Sakera selama ini hanya ingin berbuat kepada masa. Gimana? Ada tambahan ini, Mas? Gitu aja dari gula. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lupa kita Pak. Tahu nggak dari dia kan yang dia tahu Budina Pak. Tahu berhasil. Jadi supporter berhasil berarti. Biasa partai Pak. Luar biasa warga ini ya. Pergi tenang lagi.
lega alhamdulillah.